Saya terlibat perencanaan dulu tol Cipularang. Wah. Ya, kemudian jembatan Suramadu saya terlibat juga waktu itu loh, waktu mau ngelamar istri saya. Pak, saya terlibat perencanaan ini loh, Pak. Gitu loh. Langsung di ACC. ACC. Bukan KKN nepotisme ya? Bukan. Yang itu apa? Di desa penari. Iya itu. Halo Sobat Multibangun, selamat datang di acara MR Podcast, podcast terbaru dari channel YouTube PT Multibangun Rekatama Patria. Nah, di acara ini kita akan berbincang-bincang secara santai, mengobrol secara santai tentang teknik sipil di zaman sekarang. Nggak cuma itu, mungkin nanti akan banyak pembicaraan tentang teknik sipil yang lain, mungkin geosintetik atau hal yang berhubungan dan relevan di zaman sekarang. Perkenalkan, saya Denny Saputra, akan sebagai host nih untuk memandu podcast pada di MR Podcast ini. Oke. Nah, ini adalah acara terbaru dari kami. Ya, ini adalah episode pertama. Jadi teman-teman tonton sampai habis. Oke. Baiklah, untuk episode pertama ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita, yaitu adalah Pak Isparmo. Boleh sapa dulu Pak Isparmo, Sobat Multibangun yang sedang menonton. Ya. Ini Selamat pagi atau selamat apa ya enaknya ya? Selamat pagi ya. Selamat Sobat pagi. Multibangun sekalian biar kelihatan semangat gitu ya. Biar semangat terus. Ya, Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kenapa sih harus jurusan teknik sipil? Terus jurusan teknik sipil itu seperti apa dan secara umum aja sih. Biar ada gambaran mungkin buat teman-teman yang lagi nyari kuliah atau mungkin yang udah masuk semester 1 2 kayaknya saya salah jurusan ya nih gitu kan. Saya masih bisa keluar kalau semester 1 2 gitu. Oke. Siap. Enaknya manggil apa nih? Pak Isparmo nih. Biar kelihatan tetap muda, Bang boleh ya? Bang boleh, mantap. Oke. Kalau Pak Isparmo panggil saya nama. Bang Mamo panggil saya nama aja. Oke, siap. By the way nih, Bang Mamo ini adalah marketing manager dari PT Multibangun Rekatama Patria, teman-teman. Nah, di sini beliau sudah menangani banyak proyek ya untuk memasang produk dari PT Multibangun nih di proyek-proyek yang ada. Oke, dan hari ini kita langsung bahas aja ya, Bang Mo ya, tentang teknik sipil secara umum nih. By the way, kabarnya gimana? Baik sekali, Baik. sehat. Proyek lancar nggak nih? Proyek lancar. Lancar ya, jaya ya. Ada kesulitan? Biasa aja. Biasa. Kalaupun ada itu tantangan lah ya. Itu tantangan, bener. Segala banget. bidang kehidupan pasti ada tantangannya. Betul. Iya kan? Maupun saya sebagai host podcast juga ada tantangannya, teman-teman. Oke. Gini, kenapa dari awalnya nih? Ya, long way udah lama nggak nih? Sebelum milih jurusan udah lumayan lama ya? Oh, dari lulus maksudnya nih? Iya, udah lumayan lama. Sampai sekarang? Heeh. Di dunia teknik sipil udah berapa ya? 16 tahun kali ya? Waduh, udah senior banget nih teman-teman. Nah, kenapa bisa milih jurusan teknik sipil? Oke. Nah, ini menarik nih. Ini dari sisi pribadi berarti ya, Dari pendapat pribadi, karena pengalaman gitu kan ya. kelihatannya nih Bang Maman nih senior nih. Nah, kelihatannya kalau misalkan yang baru-baru mau milih, wah kedepannya bakal kayak gimana gitu. Jadi Iya. biar tahu kira-kira gambarannya. Baik. Oke. Jadi kalau di teknik sipil saya lulusan tahun 2002. Masuk tahun 97. Waduh. Ya, lulusan SMA-nya 97, terus kuliah 5 tahunan lah. Katanya sih kalau 5 tahun teknik sipil umum lah. Umum. Gitu ya. Tapi kalau sekarang udah di ini nih ya, 5 tahun udah kayak masa 5 tahun gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dulu umum ya. Umum. 3,5 tahun kumlot gitu ya. Iya. Nanti 4 tahun umum, ya 4-5 tahun oke lah. Oke lah, kuliah. siap. Baik, mungkin sedikit penjelasan dulu ya tentang teknik sipil ngapain sih itu ya? Iya, ngapain Kan gitu. Belajarnya apa gitu. Nanti kalau udah masuk dunia kerja ngapain? Kan gitu ya. Jadi teknik sipil itu nggak ada hubungannya dengan pertahanan sipil, nggak ada, itu kan? Nggak ada hubungannya dengan pegawai negeri sipil. Sekarang bukan, sekarang namanya ASN ya. ASN. Ya. Pokoknya yang ada sipil-sipil Ya, ada nggak ada sipil, hubungannya. nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oke. Ya, sipilnya tentang sipil berarti non militer gitu ya. Ya. Gampangannya gitu, terjemahan gampangannya. Tapi artinya kalau teknik sipil adalah satu bidang teknik yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur, bangunan, gitu ya, bendungan. Pokoknya bangunlah sesuatu gitu ya. Itu pelajaran teknik sipil tuh kayak gitu. Jadi kalau pas kuliah itu nanti dia akan belajar menghitung
pondasi bangunan, pondasi jembatan gitu ya, bangunan baja, bikin bendungan gitu, ngitung gitu. Jadi di teknik sipil itu memang lebih banyak ngitungnya, matematikanya lebih banyak gitu dibanding hafalannya, semacam itu, begitu. Kalau Bang Mamo sendiri apa emang suka atau gimana waktu pas SMA milih jurusan ini? Oh, saya masuk teknik, milih teknik secara umum dulu nih ya sebelum ngomong sipil itu karena saya nggak seneng hafalan. Gitu. Kalau kalau baca ngapalin itu cepet ngantuk. Mendingan ngitung lah gitu kan, bisa sambil dengerin radio gitu kan, lebih enjoy lah istilahnya. Lebih enjoy. Berarti lebih enjoy. Bang Mamo memang sukanya ngitung berarti waktu dulu ya? Iya, mungkin ya dari sononya kali ya, karena itu kan nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa dipaksain. Orang suka sesuatu atau memang bawaan dari lahir gitu ya, nggak bisa dipaksain. Gitu. Akhirnya masuk ke teknik sipil. Gitu. Oke, masuk akhirnya ke teknik sipil. Nah, pas masuk kuliah ini sesuai ekspektasinya Bang Mamo nggak nih? Kira-kira ini bakal ngitung. Nah, bener nggak ngitung atau gimana? Oh ya, betul. Ya, memang sesuai perkiraan awal gitu ya, bahwa teknik itu bakalan banyakan ngitung. Mungkin yang nggak terlalu banyak ngitung itu kalau di teknik itu adalah arsitektur. Oh, arsitektur. Gitu kan. Kalau arsitektur kan banyak gambar seni gitu ya, desain, keindahan, interior gitu ya. Nah, kalau teknik sipil nggak, memang banyak matematikanya menghitung, banyak rumus, banyak menghitung gitu. Ya, gambar ada juga, cuman gambarnya bangunan gitu ya. Gambar bangunan rumah, 1 lantai, 2 lantai, bangunan air, kolam juga, bendungan. Oh, bendungan ya, bendungan nahan banjir pun teknik sipil ya Bang, kalau bendungan. Betul. Oke, by the way, teman-teman, kita pernah bahas tuh di Instagramnya Multibangun Rekatama Patria itu. Jadi arsitek bedanya sama teknik sipil apa? Ya kan kalau arsitek kalau nggak salah tuh lebih banyak gitu, benar ya? Iya, jadi kalau di arsitek itu misalnya orang harus paham warna tuh. Itu dulu ada temen yang nggak bisa bedain warna 1 atau 2 warna gitu, nggak bisa masuk arsitek. Jadi, akhirnya masuk sipil. Karena di sipil nggak ada tuh pelajaran mewarnai itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ya, semacam itu. Nggak ada mewarnai ya. Mungkin hanya di playgroup teman-teman nggak. Harus juga. Oke. Apa ketawa, thank you Bang Mamo. Oke, nah di dalam kuliahnya nih teman-teman. Di dalam kuliahnya nih Bang Mamo nih. Secara garis besar berarti ngitung terus nih ya. Dari awal sampai tugas akhir tuh ada nggak langsung praktek nggak gitu ke misalkan langsung bangun gedung ini? Karena dulu kan kalau 90-an itu kayaknya belum terlalu banyak pembangunan ya. Gitu. Ada magangnya kah atau gimana? Endingnya itu langsung terjun nggak kayak gitu? Oh ya, di semester akhir itu ada yang namanya kuliah kerja praktek. Kita 3 bulan. Ya, kerja praktek itu 3 bulan. Itu kalau saya dulu di jembatan kereta api. Jadi itu proyek lagi mindahin jembatan kereta api yang lama, dipindahin ke jembatan kereta api yang baru. Jadi dia bikin baru. Karena yang lama mungkin usianya udah inilah ya, udah mungkin ada yang kropos gitu ya, sehingga harus diganti. Kecelakaan ya. Betul, karena itu kereta aktif ya, di Jawa Tengah, di daerah Semarang gitu. Jadi ya memang harus praktek. Jadi apa yang sudah dipelajari itu di 3 bulan itu dipraktekkan gitu loh, semacam itu. Mungkin bantu ngitung atau bantu ngawasi pekerjaan. Bantu yang orang proyek sononya ya, orang proyek sononya ya. Betul. Kalau sekarang masih ada nggak, tahu nggak Bang? Apa tuh? Apanya tuh? Yang kayak gini-gini magang. Kerja praktek? Pasti masih ada ya. Pasti wajib. Kerja praktek wajib. Kalau dulu saya bahkan KKN nggak ada di tempat saya. Saya kuliah kan di Solo ya, di UNS itu di 11 Maret. Itu KKN nggak ada malah. Tapi kerja praktek wajib karena itu masuk SKS kan. Dihitung SKS gitu. KKN apa ya? KKN itu ini ya, yang bukan KKN nepotisme ya? Bukan. Yang itu apa? Yang kuliah kerja nyata. Oh, kuliah yang itu bukan sih yang orang kena hantu itu, yang cerita hantu. Buset dah. Itu KKN-nya kayak gitu ya? KKN kayak gitu ya? Di desa penari. Iya itu. KKN yang tipe itu kalau sipil nggak wajib. Nggak, di UNS waktu zaman saya itu sudah nggak ada. Nggak tahu sekarang kalau ada lagi ya, atau di universitas lain masih ada. Saya kurang paham. Tapi di zaman saya itu nggak ada. KKN itu nggak ada. Gitu. Kalau KKN biasanya kan ke desa gitu ya. Nanti di situ istilahnya jadi volunteer lah ya. Volunteer untuk pembangunan kayak pembangunan di desa itu. Kemajuannya ya. Itu mungkin guru ngajar, mungkin sipil yang membangun sesuatu di situ. Betul. Oke. Nah,
Nah, ini yang agak ini nih. Kan sekarang kuliah tuh online. Jadi yang kayak tadi mungkin nggak terlalu berasa ya. Tapi nih, kalau misalkan Bang Maman nih waktu lulus, ya kira-kira cari kerjanya di bidang apa aja waktu itu? Karena kalau saya dengar nih dari teman-teman saya nih yang kuliah sipil zaman sekarang nih, mungkin ada yang online atau apa, itu kadang-kadang ada yang bingung mau kemana, terus akhirnya masuk bank, akhirnya masuk finance, kalau ngerti dah, kayak ada jadi YouTuber malah yang nggak ngerti dah. Nah, kira-kira kenapa sih banyak yang seperti itu gitu? Cari kerjanya emang di bidang apa aja sih kalau sipil? Kalau teknik sipil lulusannya apa sih gitu ya bidang kerjaannya? Yang paling relevan jelas di kontraktor sama konsultan, ya kan, konsultan perencana teknik gitu ya, atau di kontraktor yang ngerjain proyek. Itu kan kontraktor, itu yang paling relevan lah istilahnya. Yang kedua nanti mungkin ada yang daftar jadi pegawai negeri nih, jadi ASN, masuk ke dinas PU atau departemen PU gitu ya. Itu yang ngurusin infrastrukturnya pemerintah, proyek-proyek infrastruktur pemerintah seperti ngurusin tol gitu ya. Itu bisa. Tapi memang ada yang kemudian di luar sipil nih. Dulu ada teman-teman yang masuk bank gitu kan. Di bank itu teknik sipil itu jadi appraisal. Jadi kalau dia ngajuin kredit terus dia punya bangunan sebagai agunannya, ya itu si teknik sipil tuh, lulusan teknik sipil tuh yang ngitung tuh bangunannya itu masih layak nggak nih dijadiin agunan, terus nilainya berapa. Nah itu appraisal namanya, bisa masuk seperti itu. Atau bidang-bidang lain bisa sih gitu ya, intinya fleksibel kalau di teknik sipil. Masih ada kesempatan lah untuk ke bidang lain gitu istilahnya, karena teknik sipil itu kan jago ngitung ya kan istilahnya. Jadi kalaupun nanti masuk data analis bank itu juga bisa ya. Tetap tergantung passion masing-masing. Betul. Gitu dari ininya. Nah, pertanyaan lagi nih Bang Momo nih. Selama 16 tahun tadi ya katanya yang ngejalanin di bidang teknik sipil. Nah, kira-kira yang paling disenengin apa sih? Maksudnya apa nih disenengin gimana nih? Misalnya yang Bang Momo kan ngejalanin nih selama 16 tahun. Kira-kira apa hal yang membuat Bang Momo tuh senang tuh ngelakuin pekerjaan di teknik sipil ini? Gitu. Oke. Kalau dulu saya pertama kan di konsultan ya, di konsultan perencana gitu. Ya persis banget dengan apa yang dulu di kuliahan ya, gitu, gambar gitu kan, desain ngitung gitu. Terus habis itu saya masuk ke Multibangun ya, di konsultan saya nggak lama, kurang lebih 2 tahun lah, gitu. Saya terlibat perencanaan dulu tol Cipularang, ya, kemudian jembatan Suramadu saya terlibat juga waktu itu, gitu. Jadi ya sebenarnya cukup membanggakan kalau bagi saya sih ya, gitu, terlibat di proyek-proyek besar kayak gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan nanti lagi bawa calon mertua pas waktu itu, atau misalkan lagi bawa teman gitu, wah ini goyang bangun gitu ya. Betul. Itu salah satu senjata saya dulu waktu mau ngelamar istri saya di ruang hadapan mertua ya. Pak, saya terlibat perencanaan ini loh Pak, gitu loh. Langsung begini. Langsung di ACC. Itu salah satu membanggakan sih kalau ya, karena terlibat perencanaan proyek yang cukup besar ya waktu itu, karena saya ngelamar jadi konsultannya itu langsung di Jakarta gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar kan ada di kota-kota besar ya, semacam itu, konsultan-konsultan atau kontraktor besar itu ada di pusat-pusat kota gitu. Jadi kalau mau ngelamar ya jangan tanggung-tanggung, ngelamar pekerjaan itu langsung coba aja di perusahaan besar gitu, karena kita akan lebih banyak pengalaman gitu kan, lebih banyak temen yang mungkin sudah sangat berpengalaman juga di bidangnya masing-masing, sehingga kita bisa akselerasinya cepat. Gitu tipsnya. Benar, tipsnya. Oke, nyambung ke tipsnya gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin semester akhir atau mungkin baru mau milih sipil. Nah, tadi udah sedikit disinggung nih sama Bang Mamo. Kira-kira potensi nih ke depannya nih teknik sipil seperti apa? Karena kalau misalnya kita lihat Jakarta sendiri kan gedung bangunnya udah tinggi banget. Mau bangun apa lagi gitu. Nah, kalau gitu potensinya gimana nih pekerjaan di bidang teknik sipil ini? Apa masih cerah nggak gitu ya? Masa depannya ya. Benar. Oke, worth it nggak sih kuliah di sipil gitu ya? Karena katanya ada yang bilang kan ngitung capek gitu kan, kuliah tugasnya banyak gitu kan. Ya, kalau dari masa depan ya masih sangat cerah gitu, karena kan pembangunan sekarang bukan hanya berpusat di kota nih, ke daerah-daerah gitu kan, itu kan masih banyak jalan yang harus dibangun gitu ya. Kemudian jalan tol kita juga belum terlalu panjang gitu kan, kayak tol lintas Sumatera sekarang juga belum selesai, belum yang lain nih.
Di Jawa aja belum, apalagi di luar Jawa. Kayak Kalimantan masih banyak harus dibangun jalan tolnya gitu. Jadi infrastruktur yang proyek pemerintah saja itu masih sangat banyak yang harus dikerjakan, dan itu butuh banyak sekali insinyur sipil atau lulusan-lulusan teknik sipil semacam itu ya. Jadi jangan khawatir, masa depan teknik sipil itu insya Allah sih masih sangat luas, sangat cerah Sangat gitu cerah ya, pembangunan juga bukan cuma hanya jalan aja, bendungan gitu kan, terowongan gitu ya, atau di pertambangan, di pengeboran minyak, itu kan melibatkan semua teknik sipil juga gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman nih, untuk pembicaraan podcast pada hari ini, teknik sipil itu masih sangat cerah ya ke masa depannya gitu. Kalau misalkan teman-teman suka ngitung ya, tadi ya kata Bang Mamo ya, suka ngitung, mungkin suka istilahnya hitung-hitungan daripada baca gitu kan istilahnya, ataupun teman-teman merasa nih kayak gue tuh berpotensi tuh di bagian hitung-hitungan, gue tuh suka banget dan gue kayaknya bakal bisa melakukannya, itu teman-teman jangan ragu untuk masuk jurusan teknik sipil karena masa depannya cerah dan dibutuhkan. Kalau misalkan jalan-jalan tol itu kalau nggak salah itu membangun ekonomi juga ya Bang Mamo ya, karena ada jalan tol jadi ekonomi itu makin lebih cepat pertumbuhannya, bener kan ya? Ya, menghubungkannya paling simpel gini lah, kalau misalnya ada satu daerah di situ ada tempat wisata gitu ya, kalau nggak pakai jalan tol kan macet banget ya. Nah itu dengan jalan tol kan orang jadi di sana ada bagus nih tempat wisata bagus gitu. Bisa langsung jalan OTW ya gitu. Itulah yang paling simpel lah ya itu. Belum nanti kalau sudah tempat wisata rame ya ekonomi di situ masyarakat sekitar pasti jadi tambah bagus. Oke, berarti masuk teknik sipil pun membantu untuk negara kita semakin lebih maju ya, Indonesia kita ini teman-teman. Ya udah, untuk hari ini kayaknya kita cukup nih. Thank you banget nih Bang Mamo udah bersama dengan kita di MR Podcast pada episode perdana nih. Jadi kedepannya karena kita tadi bilang episode perdana bakal banyak episode lain dan juga akan ada podcast yang lebih dalam ya, membahas soal proyek biar teman-teman tuh lebih mengerti. Nah, bagi teman-teman yang anak SMA yang mungkin mau masuk jurusan sipil, silahkan, terbuka banget gitu teman-teman. Oke, dan teman-teman, kita akan ada podcast ini terus di PT Multibangun Rekatama Patria. Gak cuman podcast ini, kita ada Instagram, kita ada TikTok, ya bisa di follow ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa di komen ya. Pertanyaan bisa di komen. Oh ya, by the way, benar teman-teman, kalau masih mau nanya tentang teknik sipil, kesulitan segala macam, boleh komen di bawah gitu. Nah, nanti bakal ada banyak topik menarik lagi dan terus pantengin sosial media kita teman-teman. Akhir kata, oke, saya Denny Saputra. Terima kasih Bang Mamo. Terima kasih Sore ini. Sampai bertemu lagi Sobat Multibangun dan tetap stabilize your future. Yeah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.